Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Pada hari ini kita membahas tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran 2, mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama memahami, mengetahui, membuat ringkasan atau meringkas. Apa itu meringkas? Meringkas adalah suatu cara penyajian singkat suatu karangan asli yang panjang dalam bentuk pendek atau singkat tanpa mengurangi isi dari bacaan. Jadi kita menulis kembali bacaan yang dibaca oleh kita, oleh anak-anak, kemudian kita tulis inti-intinya saja. Itu namanya meringkas. Kemudian ada kata tanya dan fungsi atau kegunaan yang dapat membantu kita dalam membuat ringkasan. Kata tanya itu diantaranya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kemudian kegunaan dari tiap-tiap kata tanya adalah, yang pertama tadi adalah apa. Kegunaannya menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Yang kedua, kata tanya di mana. Kegunaannya menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan menunjukkan waktu peristiwa. Kata tanya mengapa, kegunaannya menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Kemudian kata tanya siapa menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. Yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kegunaannya menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Nah, inilah kata-kata tanya yang dapat membantu kita dalam membuat ringkasan. Namun, kata-kata ini tidak semua pasti dapat digunakan dalam membuat ringkasan. Mungkin ada kata-kata tanya tertentu. Kalau tidak ada tokoh, pasti kata tanya siapa tidak dimanfaatkan. Paham ya anak-anak? Anak-anak, ini adalah contoh ringkasan. Bacaan ini kemarin kita sudah baca bersama-sama. Kemudian anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari bacaan. Sekarang ini bisa dibuat bentuk ringkasan. Jadi kita tulis yang inti-inti saja, tetapi tidak mengurangi dari isi bacaan tersebut. Yuk, mari kita lihat benda-benda di sekitar kita. Pada paragraf 1, ringkasannya, di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Benda-benda di sekitar dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Kemudian pada paragraf kedua, contoh benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuk. Misalnya berbentuk balok, itu ada kotak pensil, ada lemari, dan lain-lain. Kemudian benda yang berbentuk bulat, itu adalah bola. Pada paragraf ketiga, ringkasannya, benda berdasarkan ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan.
Berat suatu benda dapat kita ketahui dengan cara menimbang. Pada paragraf keempat, ringkasannya, benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Nah, ini adalah contoh ringkasan. Jadi, isinya tetap, tapi penulisannya lebih pendek. Sekarang Ibu Antonia akan melanjutkan penjelasan oleh Ibu Yuli. Ibu Antonia akan menjelaskan tentang musyawarah. Musyawarah itu pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak. Pengambilan suara terbanyak dapat disebut dengan voting. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Ada pemilihan ketua kelas, pembagian kelompok tugas, menentukan penampilan acara Natal, musyawarah dalam menentukan kesepakatan kelas. Mengapa sebagai pengamalan sila keempat? Karena keempat contoh ini didapatkan dari hasil pemilihan suara terbanyak. Paham ya? Manfaat dari musyawarah: melatih untuk berani menyampaikan pendapat, lalu menyelesaikan masalah dengan baik, mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain. Jadi, sangat dianjurkan untuk melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa menonton kembali video pembelajaran pada hari ini. Nah, walaupun kalian di rumah aja, kalian harus tetap rajin belajar. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat belajar!